Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar gak ada orang yang menjadikan salah satu alasan kalau muslimah perempuan jika pakai parfum itu nanti dianggap seperti pezina. Jangan pakai parfum, nanti kayak wanita-wanita pezina. Memang betul ada hadis yang meriwayatkan seperti itu. Tapi please jangan kita memahami satu ayat, satu hadis hanya dengan satu macam aja, satu periwayatan aja, apalagi pakai tekstual dan seakan-akan menghukum segala-galanya hanya kita yang paling benar. Sebab maaf, akhirnya nih gara-gara kita menganggap hanya mengambil hadis yang wanita jika memakai parfum dia seperti pezina, akhirnya kita terkadang malah membuat tidak nyaman, tidak hanya sesama hubungan kita dengan orang lain ya, tapi dengan nilai-nilai Islam itu sendiri bisa ternodai gara-gara kita. Kenapa? Kan kadang yang namanya manusia ya pasti yang namanya manusia itu sukanya dengan keindahan. Yang namanya manusia itu sukanya dengan wewangian. Dan Islam itu ya memang identik kan harus dengan an-nadhafah, dengan kebersihan. Apalagi Allah itu jamil, Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Jadi nilai Allah yang begitu maha sempurna, ciptaannya begitu indah, Islam pun begitu indah, akhirnya ternodai. Gara-gara apa? Gara-gara kita muslimahnya, maaf misalnya begini. Kenapa ya kok orang yang pakai jilbab itu bau? Apa itu? Bau. Jangan sampai ya menganggap alasan bau ya kan karena Islam nggak boleh pakai memakai nggak boleh menjadikan parfum untuk seorang muslimah. Apakah karena parfum itu dilarang dalam konteks hadis yang tadi ya membuat kita akhirnya boleh berbau-bauan? Ya enggak lah. Ya jangan sampai akhirnya gara-gara kita yang bau udah orang jadi nggak tertarik untuk masuk Islam. Orang nggak tertarik untuk memakai busana muslimah. Enggak ya kenapa? Yang namanya orang Islam itu, yang namanya muslimah itu bau, nggak asik. Ya bikin kita jadi pusing. Ya, apalagi kalau teman-teman ada yang mau belajar Islam sama kita, belajar Al-Quran sama kita. Jangan sampai akhirnya mereka jadi nggak mau belajar, nggak mau tahu tentang ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Habis baru berdekatan sama kita aja sudah pusing kepalanya, udah bau, udah bau. Nah untuk itu ayo dong kita kumpulkan hadis-hadis yang lain. Karena sesungguhnya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW saya angkat satu aja deh. Itu dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Kalau sudah disebut dengan hadis riwayat An-Nasa'i, berarti hadis ini termasuk hadis yang musannada, yang boleh dijadikan rujukan. Ya Bukhari, Muslim, nggak cuman itu yang menjadi rujukan kita. Ada Abu Daud, ada Ibnu Majah, ada At-Tirmidzi. Ya, nah ini kan semua bisa menjadi rujukan buat kita. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW sudah memberikan solusi. Ya memang parfum antara milik laki-laki sama parfum untuk perempuan beda. Karena fitnahnya beda. Ya, bagaimana pilihannya? Rasulullah menyebutkan kalau tibur rijal, ya, parfumnya laki-laki, madhahara raihah, baunya itu memang harus pekat, baunya itu harus kenceng. Otomatis ada kalanya, wah orangnya udah nggak ada, tapi baunya masih ketinggalan. Harumnya itu sepanjang mata memandang. Itu laki-laki. Memang baunya itu kenceng, baunya itu kuat. Dan launuhu, warnanya bisa jadi dia lembut. Itu kalau
jenis yang ditawarkan oleh Rasulullah untuk parfum laki-laki. Tapi kalau tibun nisa, parfum bagi seorang wanita, ma dhahara launuhu, bisa jadi mungkin ya warna sih jenisnya itu mau pekat, mau lembut, itu kan tergantung asli atau banyak campurannya. Yang penting yaitu wa khafi rihahu, baunya lembut. Jadi yang mencium aromanya paling tidak pertama dirinya, dan yang kedua orang yang dekat dengan dia. Bukankah ketika kita berinteraksi kan nggak mungkin ya kita berbaur dengan lawan jenis di mana-mana. Pengennya nempel aja sama laki-laki yang bukan mahram, kan enggak. Bisa jadi pada saat kita berinteraksi sosial, yang dekat sama kita kan sesama muslimah, sesama perempuan. Nah, ketika memang ada di antara kita yang lingkungannya heterogen ya, ada muslim, ada non muslim, apalagi kalau dalam kondisi terpaksa di kendaraan umum, ya kita tidak bisa masuk ke saf ya, kayak di bus Transjakarta kan nggak bisa masuk ke depan yang khusus wanita, mau nggak mau ya kita agak sedikit-dikit lah berdekatan dengan laki-laki. Otomatis kan walaupun itu ada darurat, bukan karena kita senang dekat sama laki-laki, enggak, tapi ketika kita terpaksa harus ada orang di samping kita, harus tunjukkan indahnya Islam, bahwa dengan pakaian kita ini menunjukkan kualitas agama kita, menunjukkan keindahan ajaran kita. Nah, siapa yang mendekat dengan kita atau terdekat dengan kita, dia hanya mencium aroma yang lembut, aroma yang harum, tidak bau. Jadi, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, parfum ini memang bukan menjadi hukumnya wajib, enggak wajib. Tapi menghilangkan aroma bau ya harus menjadi sebuah kewajiban, karena la dharar wala dirar. Kita nggak boleh mempersulit orang dan membahayakan orang. Karena jangan sampai ya Allah ya di transportasi umum ya akhirnya apa, orang yang nggak tadinya nggak mabok ya jadi mabok gara-gara apa, aduh ya itu kok kenapa ya orang yang berbusana muslimah kok kayak begitu bau. Iya karena kalau dia pakai wangi-wangian kayak pezina. Itu memang ada hadis yang lain yang aromanya tidak lembut, aromanya memang menantang. Jadi aromanya memang untuk mencirikan, bah kalau kamu mencium aroma saya berarti siap-siap ya saya datang. Ya artinya aromanya kuat, orangnya udah nggak ada, tapi masih meninggalkan aroma. Dan ini biasanya asbabul wurudnya memang dipakai oleh para wanita-wanita pezina zaman dahulu. Karena untuk menjadikan daya tarik, untuk mengenal siapa dia, cukup kenali dengan aromanya. Itu hadis yang memang tidak boleh seperti aroma pezina. Tapi hadis riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat Abu Daud yang Rasulullah memberikan solusi, bukan berarti akhirnya diskriminasi ya Islam itu sama perempuan, yang mempercantik nggak boleh. Padahal kan perempuan itu cantik, memperindah nggak boleh. Padahal kan perempuan itu indah. Siapa bilang? Ya silahkan ya wanita itu mempercantik dirinya, wanita itu memperindah tubuhnya, dan wanita itu mengharumkan pakaiannya, ya, tubuhnya, ya, hanya ikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW lembut aromanya. Agar yang ada di sekitarnya saja yang mencium dan tidak memberikan mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.